Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel Kuno Kuno Tani, channel belajar tani bersama. Baik, seperti biasanya di sini saya masih di ladang jagung dan tentu saja kali ini saya akan membahas tentang perjagungan. Oke guys, langsung aja, tidak perlu lama-lama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya di kolom komentar kemarin, yaitu pertanyaannya untuk penyemprotan micin di usia 50 hari setelah tanam. Yaitu pertanyaannya, apakah bisa penyemprotan dilakukan dicampur dengan Ponska, kalau bisa berapa takarannya. Baik, di kesempatan kali ini saya tidak perlu berlama-lama, langsung saja untuk menjawabnya ya guys. Oke guys, di sini untuk penyemprotan micin dengan sampai panen ya. Nah, jadi pertanyaannya itu tadi untuk penyemprotan micin di usia 50 hari setelah tanam, dan untuk penyemprotan sampai panen apakah bisa dicampur dengan menggunakan pupuk Ponska, kalau bisa berapa takarannya ya guys. Nah, jadi begini, untuk penyemprotan micin itu sebetulnya sah-sah saja dilakukan sampai panen, dan saya sendiri sudah membuktikannya pada jagung saya, yaitu untuk 2,5 kilo kemarin mendapatkan hampir 1 ton ya. Kemarin sudah saya review juga untuk penghasilannya pipil jagung yang kering itu wosnya ya, itu hampir 1 ton ya, 9 kintal 9 kintal lebih ya, 9 kintal lebih, kurang 1 ton kurang sedikit. Baik, untuk penyemprotan sampai panen itu bagus dilakukan dengan menggunakan micin ataupun dengan dicampur dengan pupuk NPK Mutiara ya. Tetapi di sini pertanyaannya apakah bisa dicampur dengan pupuk Ponska. Nah, jadi di sini pertanyaan yang sangat bagus. Nah, jadi untuk logikanya lebih baik jangan dicampur dengan Ponska ya, karena pupuk Ponska sendiri itu saya rasa kalau dibandingkan dengan pupuk NPK Mutiara itu lain ya. Saya sendiri juga belum pernah membuktikannya, tetapi lebih baik jangan. Kalau mau mencoba silahkan coba pada 1 batang jagung atau 2 ya, jangan semuanya. Karena pengalaman saya, Ponska itu jika terkena daunnya, daun jagung, maka yang terjadi adalah gosong ya guys, gosong. Kalau pupuk NPK Mutiara sebetulnya dosisnya lebih tinggi, cuman kemarin saya sudah membuktikan jika disemprot dengan pupuk NPK Mutiara, jagungnya akan sedikit layu, kemudian timbullah di sana penyuburan ya, penyuburan pada jagung. Biasanya gejalanya itu kalau pupuk NPK Mutiara itu layu dulu jika disemprot dengan pupuk NPK Mutiara dengan dosis yang kemarin sudah saya jelaskan, yaitu untuk per tangki penyemprotan 16 liter menggunakan 1 gelas atau 200 mili ya untuk 1 tangki, yaitu pupuk NPK Mutiara yang dicairkan. Kemudian jika teman-teman ingin menggunakan pupuk Ponska sebagai campuran micin, lebih baik jangan dilakukan dengan Ponska ya. Kalaupun itu mau dipupuk dengan menggunakan Ponska, lebih baik beberapa saja ya untuk bahan percobaan. Nah, dengan adanya pertanyaan ini, mungkin kalau ini sudah saya tanami jagung ya, ini di depan saya ini sudah saya tanami jagung, itu akan saya lakukan ya. Saya janji saya akan melakukan percobaan dengan penyemprotan menggunakan Ponska ya guys. Apa yang terjadi, apakah hasilnya lebih bagus dari pupuk NPK Mutiara ataupun sebaliknya ya guys. Nah, ini belum saya lakukan penanaman jagung ya seperti ini, karena di tempat saya itu curah hujannya masih belum ada kiriman hujan. Mungkin kalau di lahan sawah mungkin sudah ada ya, karena di lahan sawah itu berbeda dengan di lahan miring seperti ini guys. Oke, jadi cukup jelas untuk jawabannya dan pertanyaannya. Pada intinya apakah bisa micin itu dicampur Ponska ya. Nah ya, kalau bisanya bisa, cuman lebih baik jangan dilakukan menyeluruh dulu ya, karena di sini saya juga belum pernah mencobanya jika Ponska itu disemprot kepada daun. Kalau untuk NPK Mutiara itu sudah banyak yang membuktikannya, jadi saya sudah berani menjawab ada jaminannya asal dosisnya itu tepat ya guys. Dosisnya tepat dan tidak kebanyakan, maka yang terjadi jagungnya saya jamin subur. Biasanya penyemprotan dengan pupuk NPK Mutiara itu di atas 20 hari setelah tanam, karena untuk 20 hari setelah tanam itu daun jagungnya sudah kuat ya, daya tahan jagungnya itu sudah kuat, jadinya efek dari gosongnya itu tidak seberapa.
Nah, kalau untuk Ponska sendiri kemarin lebih baik dikocor ya. Nah, kemarin sudah saya bikinkan juga untuk videonya cara penggunaan pupuk Ponska agar lebih irit ya. Kemarin dikocor, kemudian untuk per luang atau per batang itu kemarin hanya menggunakan 140 mili ya. Untuk per per luangnya itu dikocor dengan 140 mili. Lebih baik menggunakan alat kocor ya guys. Dan untuk caranya kemarin untuk ember yang 4 liter itu saya kasih Ponska penuh, kemudian saya rendam di tong atau di tempat air ya, gentong tempat air itu yang 100 liter itu ya guys. Nah seperti itu. Oke ya, saya rasa cukup sekian dulu untuk penjelasan kali ini, saya rasa cukup jelas. Jadi pada intinya Ponska dicampur dengan micin itu bagus, tapi alangkah bagusnya tidak disemprot dulu ya guys, atau lebih baik itu dikocor dulu. Kemudian jika mau disemprotkan lebih baik dicoba pada beberapa tanaman jagung, 1 atau 2 tanaman jagung begitu ya guys. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video singkat kali ini. Semoga bisa membantu pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang berkomentar kemarin. Oke, terima kasih yang sudah berkomentar, semoga rezekinya lancar dan semoga video ini tetap bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya guys. Oke, salam seduluran, tetap semangat, tetap berkarya, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.